Difitnah Rizik bantai 6 laskarnya, Dias Hendro Priyono beri balasan menohok. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Bukan Rizik namanya kalau tidak selalu membuat sensasi. Sebelum pulang ke tanah air, dia kerap menuduh pemerintah kita menghalangi kepulangannya dari Arab. Padahal kita tahu Rizik yang membuat pelanggaran di Arab dengan menenteng bendera ISIS. Lalu belakangan ketahuan kalau visanya overstay. Setelah pemerintah bersedia membuka pintu dengan kepulangannya, Rizik tetap saja menuduh yang macam-macam. Aturan karantina ia abaikan. Protokol kesehatan ia labrak dengan membuat beberapa kerumunan hingga akhirnya dilaporkan Bima Arya karena merahasiakan status positifnya. Rizik yang bebal tetap saja tak mau menyerahkan diri ke kepolisian yang waktu itu sudah dibuat jengah dengan tingkahnya. Dengan menumbalkan 6 orang laskar, ia berharap bisa lolos dari jerat hukum. Namun, takdir berkata lain, para pengikut ex-FPI pelan-pelan mundur dari barisan. Hingga akhirnya Rizik menyerahkan diri ke kepolisian ditemani dengan nasi kotak. Satu persatu pentolan FPI dijebloskan, rekening mereka dibekukan, ormasnya dibubarkan sampai lahannya terpaksa dialihkan. Tapi, tetap saja Rizik tak berhenti membuat fitnah. Kali ini sasarannya adalah orang dekat presiden yang ia salahkan atas peristiwa kematian 6 pengikutnya. Seperti dilansir dari detik.com, Rizik Syihab menuding staf khusus Presiden Joko Widodo Dias Hendro Priyono terlibat dalam insiden tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI. Dias Hendro Priyono membantah tuduhan itu. Bisa aja, enggak lah. Kata dia saat dihubungi pada Kamis 10 Juni 2021. Dias menilai pernyataan Rizik mengada-ngada. Dia menyebut tuduhan itu tidak jelas arahnya kemana alias ngalor ngidul. Ngomong kok ngalor ngidul, bisa aja Rizik buat cerita, orang gak jelas, kata dia. Tudingan itu disampaikan Rizik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik sebagai terdakwa membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan 6 tahun penjara. Awalnya dia menuding upaya jaksa menuntutnya itu merupakan upaya jahat. Karena semua itulah saya tidak kaget dengan tuntutan sadis JPU atau Jaksa Penuntut Umum untuk memenjarakan saya selama 6 tahun. Sebab sejak awal, rekayasa kasus ini sudah sangat nyata dan kasat mata, ucap Rizik dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 10 Juni kemarin. Rizik kemudian memaparkan soal penembakan 6 anggota Laskar FPI yang mengawalnya hingga akhirnya tewas. Rizik tiba-tiba menuding bila Dias Hendro Priyono berada di balik penembakan 6 laskar itu. Apalagi saat pertama kali saya ditahan dalam kasus kerumunan Petamburan pada tanggal 12 Desember 2020, salah satu staf Presiden bidang intelijen Dias Hendro Priyono yang diduga kuat terlibat dalam pembantaian 6 laskar pengawal saya pada tanggal 7 Desember 2020. Langsung memposting pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter resminya dengan bunyi sampai ketemu di 2026, kata Rizik. Ini syarat jelas tentang rencana mengkandangkan saya untuk waktu yang lama. Dia sebagaimana ayahnya AM Hendro Priyono masih belum puas dengan pembantaian 6 laskar pengawal saya, sehingga masih terus mengejar agar saya dihukum berat, imbuhnya. Entah kapan Rizik benar-benar taubat dan mau mengakui kesalahannya. Inilah akibat orang ceramah, tapi tak mau menggunakan akalnya. Kalau ayat-ayat Tuhan saja bisa ia perjualbelikan, apalagi hukum buatan manusia. Rizik tak akan mau tahu yang namanya Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, TAP MPR, Kepres atau Permen atau Perda dan sebagainya. Baginya syariah Islam itu final, tanpa mau menyadari kalau hukum yang berlaku pada dasarnya membawa nilai-nilai agama itu sendiri. Orang semacam Rizik atau Felix Shaw sudah pasti tak mengenal wawasan kebangsaan. Dengan menyebut cinta tanah air, tak ada dalilnya. Padahal sudah disebutkan kalau mencintai negara termasuk dari iman. Atau kalau dibalik di mana penerapan syariah Islam, silakan merujuk Pancasila sila ke-1 yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk pada Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 ayat 1 yang berisi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terakhir pasal 31 ayat 3 yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Saya yakin para ulama kadrun tak pernah membaca Undang-Undang Dasar 45 karena dianggap buatan togut sesat. Kalau diberi seperti setan yang kepanasan ketika didekatkan pada kitab suci. Jadilah sudah pemahaman kebangsanya rendah, hobinya fitnah pemerintah, sudah baik tidak diusir dari Indonesia. Lebih baik Rizik dihukum seumur hidup, bukan karena ia telah melempar kesalahan pada Dias, tapi karena memang patutnya ia tak usah keluar dan berkeliaran menyebarkan pemahaman sesat. Begitulah kura-kura.
Mulai menekan, masa demo di Balai Kota Bogor minta Rizik dibebaskan dan ricuh. Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Menjelang penentuan nasib Rizik, masa pendukung Rizik kembali berbuat ulah dengan cara seperti yang sudah-sudah, yaitu demo, melakukan tekanan, dan menuntut agar Rizik dibebaskan. Demo menuntut pembebasan Rizik dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Keadilan, berlangsung di Balai Kota Bogor dan sempat berlangsung ricuh. Masa awalnya melakukan aksi di Pengadilan Negeri Kota Bogor, kemudian mereka bergerak menuju ke Balai Kota Bogor. Sebenarnya mereka tidak memiliki agenda untuk berdemo di Balai Kota, sehingga penjaga di sana pun terlihat longgar. Dengan demikian, tanpa penjagaan ketat, masa bisa masuk ke halaman Balai Kota dengan mudah. Seperti biasa, kelompok model begini selalu ngotot dan tidak bisa diatur. Kelakuan mirip orang tidak sekolah. Selanjutnya, mungkin pembaca sudah tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memaksa masuk ke Plaza Balai Kota karena ingin menemui Wali Kota Bogor Bima Arya. Kericuhan pun terjadi karena pergerakan massa dihalangi oleh petugas Satpol PP yang berjaga. Aksi saling dorong pun terjadi. Setelah berhasil mengurai massa, polisi dan Pol PP yang berjaga membubarkan mereka setelah perwakilan massa berdialog dengan Wali Kota Bogor. Kabarnya, massa akan mengagendakan pertemuan dengan Wali Kota Bogor pekan depan. Menurut saya, mereka ingin menemui Bima Arya karena mungkin kesal soal dirinya yang menjadi saksi dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi yang melibatkan Rizik. Bima Arya sempat mengatakan kalau Rizik berbohong mengenai kondisi kesehatannya, yang kemudian dibalas balik oleh Rizik yang mengatakan Bima Arya yang berbohong. Saling menuding. Siapa yang benar tidak penting. Bagi pendukung Rizik, Bima Arya pasti salah dan Rizik selalu benar dengan segala keluar-keluarnya. Gerombolan ini pun tidak perlu dilawan. Otak mereka sulit diajak berpikir logis. Apapun ceritanya, Rizik tidak salah. Meski salah, itu adalah politisasi. Ditangkap artinya kriminalisasi ulama, rezim jahat dan otoriter. Biasanya ada narasi peran neo-PKI di balik ini. Mereka ini tak bisa dikalahkan bahkan diberi bukti dan fakta mutlak sekalipun. Tapi kalau dijejali narasi bodoh. Jadi tidak heran kalau masa pendukung Rizik agak kesal dan mulai memusuhi Bima Arya. Mungkin kebetulan melewati Balai Kota atau memang ada rencana lanjutan. Sekalipun adu arogan mumpung banyak massa, mereka menekan dan menuntut agar Rizik dibebaskan. Begitulah mereka. Kelakuan munafik, berpenampilan agamis, bela ulama, merasa bagian dari kelompok paling suci, tapi tak paham hukum. Maunya melangkahi hukum, tapi lebih tepatnya mereka kayak tidak paham agama. Makanya ugal-ugalan sembarangan tak tahu aturan. Mereka harus dilawan dan ditindak tegas. Mereka itu biasanya pengecut. Kebetulan lagi berkerumun dan ramai, berani karena ramai, takut karena sendirian. Takut kena hajar sampai bonyok kalau sendirian. Pemerintah harus paham dan sadar meskipun ormas gerombolan sudah bubar, meski Rizik sudah ditahan dan berurai air mata saat membela diri, tapi kebiasaan bikin rosoh ini tidak akan pernah hilang. Orang bilang, berlian tetap berlian, sampah tetaplah sampah. Kelakuan mereka seolah sudah mendarah daging dan tidak bisa diperbaiki lagi. Saat berkumpul dan banyak massa, keberanian mereka seakan tidak tertandingi oleh siapapun. Keangkuhan mereka tidak tertandingi oleh siapapun. Berani karena rame, saat rame otak mereka seolah tidak berfungsi dengan baik. Keluarlah ucapan sampah, caci maki, kelakuan tidak beradab, intinya tidak patut dicontoh lah ya. Tapi saat sendirian dan kena masalah atau salah satu dari mereka diciduk, biasanya akan berubah total jadi jenak banget atau panik mencari materai. Coba cari siapa korlatnya, panggil dan minta klarifikasi. Tanya kenapa bisa arogan dan terjadi kericuhan memaksa masuk ke Balai Kota. Biasanya langsung jadi Hello Kitty dan ngeles tak jelas. Mereka mau bertemu Bima Arya pekan depan. Ada baiknya tak usah ditemui, tak ada gunanya karena menghabiskan waktu doang. Tuntutan mereka sudah jelas, ingin Rizik dibebaskan. Tuntutan mereka tak ada kompromi, tak bisa ditawar. Lagi pula, urusan hukum Rizik